Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Aufa Aziza, biasa dipanggil Aufa, dengan NIM 2510911200023. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih jantung itu bekerja. Jadi sebelumnya jantung itu memiliki 4 ruang, yaitu yang pertama ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri, ada atrium kanan, dan ada atrium kiri. Nah, selain 4 ruang, jantung juga mempunyai 4 katup, yaitu yang pertama ada katup trikuspid, ada katup bikuspid atau katup mitral, lalu ada katup pulmonal dan katup aorta. Nah, jadi darah itu darah kotor melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju atrium kanan, lalu dari atrium kanan itu menuju ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Lalu setelah dari ventrikel kanan, darah itu akan menuju ke paru-paru melalui katup pulmonal. Nah, di paru-paru darah itu mengambil oksigen. Lalu setelah kaya akan oksigen, darah akan melalui vena pulmonal ke atrium kiri. Nah, dari atrium kiri itu menuju ventrikel kiri melalui katup mitral atau katup bikuspid. Lalu setelah dari ventrikel kiri, darah itu akan ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Setelah kita mempelajari bagaimana jantung itu bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh, bagaimana jantung itu bisa bekerja secara otomatis, maka kita sadar bahwa suatu hal sekompleks itu, suatu hal yang teratur itu tidak mungkin ada dengan sendirinya gitu. Pasti ada suatu zat yang menciptakan dan ada suatu zat yang mengatur semua itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil lil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka." Terjemah Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Nah, dari sini kita bisa berpikir bahwa Allah itu menciptakan ciptaannya pasti gak cuman semata-mata agar diciptakan saja gitu, tapi biar manusia itu bisa berpikir atas segala yang dia ciptakan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur, yang dimana artinya adalah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, pada ayat tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah itu telah menciptakan sesuatu ciptaan yang tidak cacat gitu kepada kita. Maka kita sebagai manusia yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu bersyukur dan menjauhi larangannya dan menaati segala perintahnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.